6 orang tenaga kerja Indonesia dijadikan penipu di Kamboja. 3 tersangka yang mengeksploitasi 6 TKI asal Jember tersebut telah ditangkap Polda Jawa Timur dan diserahkan ke Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kejaksaan Negeri Jember pada Kamis, 5 Oktober 2023. 3 orang tersangka, 1 diantaranya berinisial AD, perempuan 28 tahun asal Kecamatan Silo Jember. Tersangka lainnya DED, laki-laki asal Kecamatan Sumbersari Jember, dan HAR, laki-laki asal Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, atau Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Kepala Kejari Jember, Inyoman Sucitrawan mengungkapkan, 3 tersangka ini memiliki peran masing-masing dalam menjalankan aksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Swastiastu, Rahayu. Baik, dalam sore hari ini kita ada pelimpahan perkara terkait tentang ya kalau pasalnya itu tentang tindak pidana perdagangan orang ya, TPPO. Yang di sini ada diserahkan ada 3 tersangka ya. Jadi perkara tersebut dari penyidik Polda Jatim dan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jember ya, karena tempat kejadian ada di Jember ya. Jadi pertama saya menyebut inisial aja ya adik-adik. Jadi tersangka pertama itu adalah AD. Dia seorang perempuan umur 28 tahun, itu alamat tinggal Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Ya, itu AD yang pertama ya. Terus yang kedua DED, itu seorang laki-laki umur 81 tahun, alamat tinggal Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Nomor 3 HAR, ya, seorang laki-laki umurnya 30 tahun, alamat yaitu Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, atau Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Jadi ada 2 ya alamat yang dia punya. Gitu. Jadi kronologis perkara dapat kami sampaikan secara singkatnya bahwa mulanya AD ini, yaitu seorang perempuan ini diinformasikan oleh tersangka 2, DED, dan ada seorang saksi juga, TIR namanya, yaitu itu adalah saudaranya AD ya, yang mengatakan ada lowongan pekerjaan di Kamboja. Dan selanjutnya untuk memastikan terdakwa ini, yaitu AD ini pergi ke negara Kamboja untuk menemui seorang yang bernama Ame. Ya, ini baru Ame ya, belum pengembangan, dia menyebut nama Ame di sana. Jadi tidak ada dalam berkas dulu ya, karena dia keluarga negaranya di luar, yaitu Kamboja. Selanjutnya AD, yaitu tersangka 1 ini mencari calon tenaga kerja migran dengan iming-iming akan digaji tinggi, diantaranya dengan menjanjikan tenaga kerja migran yang dikirim AD ini, tersangka AD ini, sebagai marketing dengan mendapatkan gaji sebesar $700 per bulan ya. Atau sekitar hitungannya adalah kalau dirupiahkan 10.500.000 rupiah ya. Dengan ditambah bonus setiap bulannya, itu yang dijanjikan kepada calon migran ini. Bahwa selanjutnya adalah mendapatkan 6 orang yang tertarik untuk berangkat ke Kamboja sebagai pekerja migran ya. Di antaranya saya kasih, dia ini kan saksi-saksi ya, saya kasih. Yang pertama AZ, itu warga Kecamatan Silo ya, Kabupaten Jember. Nah, jadi disuruh menyiapkan biaya sebesar 15 juta untuk dia berangkat ya, AZ ini. Terus yang kedua AD, warga Kecamatan Silo juga, Kabupaten Jember. Di mana AD juga disuruh menyiapkan ID ini disuruh menyiapkan oleh AD biaya sebesar 15 juta rupiah. Nah, jadi ini itu karena biaya belum siap dia, jadi belum bisa membayar. Selanjutnya suami ID ini, yaitu AZ, memberikan surat tanah sebagai jaminan dan biaya-biaya lainnya. Jadi ada jaminan di saat dia tidak bisa membayar ID ini.
ACH, warga Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, di mana AD menyuruh ACH untuk menyiapkan biaya sebesar 12 juta. Jadi beda-beda nih, ada yang 15, ada yang 12 juta. Ya. Terus yang ketiga, korban ketiga itu ada yang keempat, yaitu PER, warga Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, di mana AD, tersangka AD ini menyuruh PER untuk menyiapkan biaya sebesar 12 juta. Jadi hampir sama dengan ACH. Dan yang korban kelima yaitu NAS, warga Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, di mana AD menyuruh NAS untuk menyiapkan biaya sebesar 13.500.000 rupiah. Ya. Itu. Terus yang terakhir, yang keenam yaitu LAT, warga Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Biaya ditalangi dulu oleh AD. Jadi dia tidak ada dana, jadi sementara ditalangi dulu oleh AD. Nanti di sana ada ada kasusnya nanti ya, terkait dengan hal tersebut. Bahwa yang semuanya ditalangi dulu oleh AD akan dibayar secara mencicil nanti. Ya, nanti secara mencicil kepada AD. Selain itu untuk setiap orang yang dikirim, AD mendapatkan uang sebesar 5 juta rupiah. Ya, jadi setiap dia mengirim orang, AD mendapat uang 5 juta rupiah dari email tersebut yang warga negaraan Kamboja tadi. Bahwa selanjutnya ke ACH, PER, NAS, dan LAT membuat paspor di kantor imigrasi Jember. Ya. Ini yang 4 orang ini membuat paspor di kantor imigrasi Jember. Sedangkan untuk AZ dan ID atas suruhan AD, tersangka satu membuat paspor di kantor imigrasi Kediri. Jadi berbeda nih. Jadi 2 ada di Kediri, 4 ada di imigrasi Jember. Ya. Karena prosesnya dianggap lebih mudah di Kediri. Bahwa pada tanggal 11 April 2023, sekira pukul 19.00 WIB, AZ dan ID ke Kediri bersama AD dan suaminya. Jadi suaminya AD ya, tersangka AD ini didampingi suaminya. Pada keesok harinya mereka menemui HAR. HAR itu adalah tersangka 3 selaku Biro Jasa Pembuatan Paspor, yaitu tersangka 3. Yang sebelumnya sudah dihubungi oleh DED, yaitu tersangka 2. Ya, ini sama-sama sebenarnya DED dan HAR ini adalah Biro Jasa Pembuatan Paspor. Atas suruhan tersangka AD guna minta bantuan dibuatkan paspor dengan merubah tahun kelahiran AZ sesuai kartu tanda penduduk atau KTP tahun 1979 menjadi tahun 1987. Jadi dimudahkan yang bersangkutan, ya. Dimudahkan. Bahwa atas bantuan tersebut AD memberikan uang sebesar 2.500.000 rupiah, ya, kepada DED, dan selanjutnya DED memberikan uang sebesar 1.400.000 kepada HAR, ya, untuk dipergunakan dengan rincian pembayaran billing sebesar 350.000 diserahkan ke PAH. PAH ini adalah saksi ya sementara sebagai petugas imigrasi sebesar 700.000 dan sisanya sebesar 350.000 untuk HAR sendiri. Ya. Bahwa setelah semua syarat-syarat keberangkatan siap, maka pada tanggal 15 April 2003 AD membelikan tiket para calon tenaga migran melalui Traveloka dengan tujuan Bali Kuala Lumpur. Ya, jadi dia berangkatnya melalui Bali menuju Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur menuju ke Vietnam, Ho Chi Minh City. Ya. Selanjutnya AD menghubungi AMI tadi yang ada di Kamboja, memberitahukan akan mengirim 6 orang calon tenaga migran beserta jadwal keberangkatannya. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB pada hari yang sama tadi yang 6 orang tersebut berkumpul di rumah AD dengan menggunakan 2 mobil jenis Avanza dan Xenia berangkat menuju Bali bersama dengan AD, tersangka AD, AG, suami AD dan sopir. Jadi 6 orang ini ditambah 3 orang, jadi ada 9 orang yang berangkat ke Bali. Bahwa pada tanggal 16 April 2023 di sebuah villa atau rumah di Denpasar, Bali, sebelum berangkat ke bandara, AD mengarahkan atau membriefing 6 orang saksi korban tadi
dan dilakukan penandatanganan surat pernyataan perjanjian utang piutang antara mereka dengan tersangka satu ini, AD ini. Dan selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 ACH 6 orang tadi berangkat ke Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar, Bali guna diterbangkan ke negara tujuan pada pukul 21.20 WITA. Ya. Bahwa untuk mengkondisikan agar ACH 6 orang ini tidak menemui hambatan pada pemeriksaan imigrasi di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, selanjutnya terdakwa 1 AD telah menghubungi DID, ya DID ini tersangka 2 ya, tersangka 2. Untuk itu AD memberikan uang sebanyak 2 kali dengan jumlah total Rp7.200.000 kepada tersangka 2 DID. Selanjutnya DID mentransfer uang tersebut diantaranya sebesar 6 juta kepada AN. AN ini adalah sementara masih saksi ya, masih pengembangan, mungkin tersangkanya nanti petugas migrasi di Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali. Selanjutnya saksi-saksi 6 orang saksi korban tersebut mendapat fasilitas jalur yang jalur kru airline yang sebenarnya tidak boleh, itu hanya untuk kru airline. Tapi dia mendapat fasilitas masuk lewat kru airline tersebut, jadi mendapat kemudahan. Bahwa setelah sampai di tempat tujuan, 6 orang korban tersebut dijemput oleh orang Vietnam dengan kode, itu kode. Tadi email yang dibuat, tapi di sini pakai kode dia sana 7777. Ya, itu pakai kode dia. Bahwa ternyata 6 orang ini mengalami eksploitasi dengan tidak dipekerjakan seperti yang dijanjikan oleh tersangka AD, di mana mereka dipekerjakan sebagai scammer atau penipu di perbatasan Vietnam dan Kamboja dengan gaji sebesar Rp4.500.000. Ya, dan karena tidak menghasilkan uang, selanjutnya mereka dijual lagi dan ditempatkan di apartemen di Sam Rong, Kamboja. Ya, di sana juga ya, dan juga dipekerjakan sebagai penipu juga atau scammer dengan cara berpura-pura sebagai wanita cantik dan kaya untuk merayu orang-orang kaya Indonesia, dan mereka dipekerjakan sekira 13 jam perharinya. Untuk itu mereka tidak mendapatkan upah dan gaji sama sekali. Bahwa karena sudah tidak kuat, ke-6 korban ini mengundurkan diri. Ternyata saksi diminta uang tebusan. Ya, dia mau keluar nih, tapi diminta uang tebusan. Bahwa selanjutnya 1 Juni 2023, 6 korban ini berhenti dari pekerjaannya dan mereka menghubungi keluarganya di Indonesia dan meminta pertanggungjawaban tersangka AD. Namun AD lepas tangan, dan selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2023 para saksi pulang ke Indonesia atas bantuan pemerintah Indonesia. Ya, jadi dia dipulangkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, atas perbuatan tersangka ini dijerat pasal primer, yaitu pasal 4 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, terus disubsidiarkan pasal 81 junto pasal 69 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerjaan migran Indonesia. Junto pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2021 ya. Terus lebih subsidiar pasal 83 junto pasal 68 junto pasal 5 huruf B, C, D, E Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerjaan migran Indonesia. Junto pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2021. Nah, para tersangka selanjutnya hari ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan untuk mempersiapkan penuntut umum mempersiapkan dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Untuk ancamannya pasal 4 paling singkat 3 tahun, paling lama 15 tahun. Dan denda paling sedikit 120 juta, paling banyak 600 juta. Itu yang primer ya. Yang subsidiar yaitu pasal 81 itu 69 yaitu paling lama 10 tahun, denda paling banyak 15 miliar. Ya. Terus lebih subsidiar pasal 83 paling lama 10 tahun, denda paling banyak 15 miliar. Jadi hampir sama pasalnya, subsidiar dan lebih subsidiar. Jadi itu yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Ya, semoga
yang perkara ini lancar dalam proses persidangan dan tidak ada hambatan sama sekali. Dan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.